lagi bersama saya Siswanto. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tools dari CorelDRAW. Nah, untuk software CorelDRAW sendiri, yang kita pakai adalah CorelDRAW X7. Cara penggunaannya, yaitu tinggal buka aplikasinya atau softwarenya. Oke, ketika kita klik softwarenya, maka akan timbul bagian halaman depan yang seperti ini. Ya, teman-teman, di bagian depan ada new document, new form template, open recent, dan open order. Ya, jadi untuk memulai awal, teman-teman bisa mengklik new document. Nah, ketika kita membuat baru atau new document baru, di sini akan timbul halaman ya, ada halaman create a new document. Nah, di dalam create a new document ini terdapat nama atau name. Di sini maksudnya yaitu nama dari proyek. Di sini kita tinggal ubah ya, di sini misalnya proyek pertama. Oke. Kemudian untuk size, di sini bisa masukkan ukuran boleh A4, A5, A6, A3, ya, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin membuat sebuah proyek dengan ukuran A4, maka teman-teman bisa masukkan size-nya dengan ukuran A4. Kemudian di sini ada width ya atau ukuran ke samping. Jadi untuk ukuran A4 sendiri dia ke sampingnya sekitar 210 mm, tingginya 297 mm. Dan untuk satuannya di sini kita bisa rubah ya, ada milimeter, ada juga yang sentimeter. Nah, kalau misalnya sentimeter, dia hitungannya 21,0 cm dan tinggi dari atas ke bawah yaitu 29,7 cm. Kemudian untuk primary color, ya teman-teman, di sini kita bisa gunakan CMYK ataupun RGB. Namun untuk CMYK sendiri itu terdiri dari banyak warna ya. C-nya itu cyan, magenta, yellow, dan black. Kemudian untuk RGB yaitu red, green, dan blue. Dan untuk pencahayaan dari warna RGB dan CMYK itu biasanya lebih baik ke CMYK karena untuk bahan ya, bahan proyek seperti brosur dan lain sebagainya itu biasanya menyerap di warna dari CMYK. Namun jika kertas foto yang teman-teman gunakan ketika mencetak nanti, primary color modenya boleh bisa menggunakan RGB. Kemudian untuk rendering resolusi dia paling tinggi 300 atau ketik manual 500 juga bisa. Namun di sini saya sarankan paling tinggi yaitu 300 dpi, yang dimana fungsinya rendering resolusi ini tadi berfungsi untuk mencerahkan atau menghilangkan gambar yang pecah ya, istilahnya gambarnya bagus lah istilahnya. Semakin tinggi resolusi semakin bagus juga kualitas gambar, yang dimana semakin tinggi juga penyimpanannya. Kemudian kita oke di sini. Yap, di sini ada ukuran lembar kerja dengan ukuran A4 ya. Teman-teman, jadi yang di bagian tengah ini adalah lembar kerja. Dan untuk di bagian atas, di sini ada tulisan CorelDRAW X7 Proyek 1. Itu menunjukkan bahwa sebuah judul window. Kemudian di bawahnya dari file sampai help itu merupakan menu bar ya, dari file. Di sini file ini sendiri ada beberapa menu ya. Ada new untuk membuat baru, open untuk membuka, open recent untuk membuka sebuah proyek yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian ada close all, save,
ya, menyimpan, kemudian save as, menyimpan baru. Jadi ketika membuat sebuah desain, setelah di save, kemudian untuk menyimpan lagi bisa menggunakan save, tapi untuk menyimpan baru dengan nama yang berbeda bisa menggunakan save as. Kemudian untuk import berfungsi sebagai memasukkan sebuah gambar JPG, PNG, PDF, ya seperti itu. Kemudian export yang bawahnya ini menyimpan juga, menyimpan dalam file versi JPG, PNG, dan PDF. Kemudian untuk save as ya, saya lupa untuk save as sendiri ini penyimpanannya bisa menggunakan versi CDR ataupun AI. Kemudian di bawahnya ada print. Print ini yaitu mencetak. Mencetak sesuai dengan lembar kerja. Oke teman-teman, di bawahnya setelah saya jelaskan bagian file, di bawahnya ada yang namanya toolbar standar ya, ada new, kemudian open, hampir sama yang ada di file ya. Ada save, print, cut ya, cut ini memotong ya, memotong atau memindahkan. Kemudian copy itu mengcopy, menduplikat, kemudian paste yaitu menempel. Untuk cara cepatnya untuk cut itu bisa Ctrl X, shortcutnya ya. Shortcutnya bisa menggunakan Ctrl X. Kemudian copy bisa menggunakan Ctrl C dan paste ini sendiri bisa menggunakan Ctrl V. Kemudian undo bisa Ctrl Z, balik ya. Kemudian ada redo itu selanjutnya. Kalau undo dia kembali ke awal, misalnya terjadi kesalahan bisa balik lagi. Kemudian di sampingnya ada import untuk memasukkan gambar ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian sampingnya ada export untuk menyimpan gambar. Kemudian di sampingnya lagi ya teman-teman ada zoom levels. Zoom levels ini sendiri fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan sebuah objek. Ketika kita fokus ke suatu patch, maka bisa teman-teman ambil di bagian to patch. Misalnya bagian atas ada to patch dan bagian samping to wedge ya, maaf. Kemudian bagian atas to hedge. Nah, kemudian ada 10% ini untuk menzoomkan 10%, lebih kecil dari biasanya. Kemudian 100% untuk memperbesar 100%. Namun, jika ingin menggunakan cara cepatnya bisa menggunakan scroll di bagian mouse. Oke. Selanjutnya, teman-teman, untuk full screen previews itu ada di samping. Jadi ketika kita tidak menginginkan beberapa menu tampil, maka kita bisa menggunakan full screen preview untuk melihat preview dari desain kita secara penuh. Kemudian ada fungsi bagian sini yaitu snap tool. Snap tool ini berfungsi untuk memfokuskan ya ketika kita membuat sebuah objek yang kita ingin sesuai dengan ukuran A4, ini bisa menggunakan snap tool di patch ya, bagian patch. Jadi ketika kita buat, nah di sini ada node, kemudian hingga node kembali. Nah, hal ini terjadi karena kita fokus di bagian snap tool, kemudian di bagian patch. Selanjutnya, teman-teman ada di bagian application launcher. Application launcher ini yaitu sambungan ya, sambungan beberapa aplikasi hardware ya, antara software aplikasinya, kemudian ada hardware tertentu, misalnya ada mesin cutting, mesin cetak, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya terkoneksi di bagian application launcher. Jadi teman-teman kalau membuat desain stiker, kemudian mau dipotong, itu bisa menggunakan fungsi application launcher, kemudian pilih software. Oke, teman-teman, di bagian bawahnya ada property bar. Ya, untuk property bar ini ada bagian page size ya, di ukuran dari page. Ya, ada A4, A3, A5, A6, dan lain sebagainya. Itu ukuran dari media cetak ya, atau media kerja yang ada di tengah. Jika kita mengubah letter, maka dia akan mengecil. Kemudian A3 itu membesar. Ya, tapi A4 itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita cetak nanti.
Kemudian di sini ada portrait dan landscape. Apabila landscape dia maksudnya dia tidur ya, biasanya miring seperti itu media cetaknya. Kemudian portrait dia berdiri. Nah, untuk ukuran ini bisa kita rubah. Bila teman-teman ingin mengubah ukuran bisa, namun unitnya harus diubah terlebih dahulu menjadi sentimeter. Di samping sini, nah misalnya teman-teman ingin membuat banner dengan ukuran 2 meter kali semeter, itu bisa mengklik samping 200 dan ke bawah 100 cm. Kemudian kita enter ya. Nah, kemudian di sini kita to page. Nah, ukurannya seperti ini. Dia sangat besar ya teman-teman. Seperti itu. Saya undo ya, Ctrl Z. Oke, kemudian kita fokuskan ke to page. Oke. Selanjutnya teman-teman, untuk fungsi yang ada di sebelah ya, yang di kiri, di sini ada fungsi toolbox. Toolbox ini terdiri dari beberapa fungsi yang akan digunakan ketika kita akan mendesain. Di antaranya ada pick tool. Nah, pick tool ini fungsinya sebagai seleksi objek. Apabila kita membuat sebuah objek persegi dan kita akan menseleksinya, maka kita bisa menggunakan fungsi dari pick tool. Kita klik, maka dia akan terseleksi dan kita bisa ubah dan melakukan beberapa perpindahan. Nah, ini bisa dipindah ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Yang kanan pun seperti itu. Kemudian di bagian bawah, di bagian bawah itu berarti dia pilihan ya. Ada pilihan dari beberapa tool. Jadi ketika kita tekan dengan mouse, ujungnya, yang ada hitam segitiga itu, kita klik, kita tekan, kemudian dia akan tampil beberapa pilihan. Oke, itu saja. Jadi yang saya jelaskan ini teman-teman beberapa fungsi yang akan kita gunakan dalam praktek desain grafis. Selanjutnya di bawahnya ada yang namanya Shape Tool. Nah, Shape Tool ini sendiri fungsinya untuk melengkungkan sebuah objek ataupun garis. Ya. Apabila garis tersebut ya sudutnya rata, lancip, ini bisa kita lengkungkan dengan cara mengklik di bagian ujungnya, kemudian kita lengkungkan. Pun sama di bagian bawah, setiap sudut juga bisa seperti itu. Seperti itu. Oke, kemudian di bagian ujung ini juga bisa. Tinggal tarik. Oke, seperti itu. Kemudian untuk lengkungan di bagian pen ya atau freehand di sini atau biasa disebut garis ya, teman-teman. Ini bisa menggunakan shape tool juga. Tinggal klik di bagian garis. Tunggu ya. Di sini ada bentuk kotak, kemudian di dekat garis ada bentuk S. Ini tinggal klik kanan. Kemudian kita gunakan fungsi tuku. Oke. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan to curve-nya, tinggal klik di sebelah kiri seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan ya di bagian property bar. Di sini ada yang namanya to curve. Kemudian kita lengkungkan. Apabila hilang, kita klik bagian sudut. Nah, ini bisa ditarik seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ketika selesai untuk mendesain, jangan lupa untuk menetralkannya menggunakan pick tool. Di bagian property bar ini sendiri, teman-teman, terdapat berbeda-beda dari fungsi ketika kita membuat sebuah rectangle. Nah, maka property bar-nya merupakan menu dari property bar rectangle. Namun, jika dia ellipse untuk lingkaran, maka property bar-nya juga berbentuk beda. Ya, yang tadi ini, ya teman-teman, yang ini tadi persegi, tinggal tarik, ya seperti ini, ya, kalau seperti ini. Namun jika lingkaran juga berbeda. Oke. Kemudian fungsi garis ya teman-teman di dalam sebuah property bar itu pasti di setiap objek ada yang namanya garis ataupun line ataupun outline ya. Di sini untuk menebalkan outline ada di bagian outline width. Kemudian kita pilih ukurannya. Jika dia 3, maka dia akan tebal.
lebih dari 3 pun, maka akan semakin tebal. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya di bawahnya ini ada yang namanya crop tool ya teman-teman. Di bagian crop tool ini fungsinya untuk memotong. Nah, ketika kita gunakan, kita klik seperti ini, klik kanan geser, kemudian kita arahkan ke sebuah objek, kemudian kita klik enter, maka beberapa objek pun akan hilang dan terpotong oleh beberapa yang kita seleksi. Oke, seperti ini. Selanjutnya, di bawahnya ada zoom tool ya. Untuk zoom tool ini sendiri kita bisa dekatkan, klik kiri mendekat, dan klik kanan pada mouse dia menjauh. Selanjutnya ada freehand. Untuk freehand sendiri ini tinggal klik sampai ke ujung, klik lagi. Maka dia akan membuat garis lurus. Ya teman-teman, freehand, membuat garis, kemudian untuk pen ya teman-teman yang biasanya saya gunakan, ini bisa membuat beberapa garis hingga menjadi sebuah objek. Jadi untuk objek sendiri teman-teman itu kumpulan dari beberapa titik yang saling menyatu. Kemudian kalau garis dia hanya beberapa titik yang terputus. Dia tidak menyatu. Titik A dan titik B ya, ini tidak menyatu. Sementara di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian kembali lagi ke titik A. Maka dia akan mengubah suatu garis menjadi sebuah objek. Selanjutnya, teman-teman di bawah ada namanya rectangle ya. Di sini ada rectangle tool berfungsi sebagai pembuat persegi ya. Di sini ada kotak ya, teman-teman, di sini kotak. Kemudian di bawahnya ada ellipse. Nah, ini untuk membuat lingkaran. Sekali lagi, di sini teman-teman untuk ukurannya, kotak ini bisa kita rubah ya. Jadi untuk membuat ukuran kotak itu ada di atas ini, object size-nya. Misalnya kita membuat media kartu nama ya, di mana ukurannya sendiri yaitu 9 cm kali 5,5 cm. Ya, karena di sini menggunakan CorelDRAW X7 di laptop saya, maka untuk koma itu bisa menggunakan titik. Jadi di sini kita klik 5,5, kemudian enter. Seperti itu. Nah, ini ada lingkaran. Jika ingin lingkaran sempurna, bisa disamakan ukurannya. Contohnya di sini saya ingin membuat objek bit yang dimana ukurannya 4,4 cm kali 4,4 cm. Kemudian kita enter. Oke, seperti itu. Ya, di sini ada lingkaran, di sini ada persegi panjang untuk beberapa objek. Oke, kemudian di bawahnya ya teman-teman terdapat poligon. Nah, poligon ini sendiri untuk membuat beberapa objek dengan sudut yang banyak. Misalnya di sini ada 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tentu saja poinnya ada 5. Point our size ada 5, kemudian untuk dibanyakkan ya, untuk menambah jumlah dari sisi ya, itu bisa diklik paling atas, nah itu menjadi 6, klik paling bawah menjadi 5 kembali dan 4. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada star. Nah, star ini berfungsi untuk membuat bintang. Oke. Di bawahnya lagi ada complex star. Complex star ini bisa membuat seperti matahari ya, teman-teman. Terdapat banyak sudut. Kemudian di bawahnya lagi complex star ada graph paper. Nah, graph paper ini biasa berfungsi untuk membuat tabel. Ya, ini ada tabel. Yang dimana sisi ke kanan atau jumlah ya, jumlah row-nya ke kanan itu ada 4 dan ke bawah 3. Jika ingin ditambahkan bisa menggunakan ini kolom atau rows. Bisa tambahkan 4 atau 5 atau 6. Kemudian kita buat kembali. Ya, seperti itu.
Oke, jangan lupa ketika kita membuat fungsi objek ya dari toolbar, kita bisa gunakan fungsi picto. Nah, ini bisa kita ungroup ya. Jadi teman-teman di sini ada fungsi ya, yang dimana di sini ada ungroup dan group ya. Nah, untuk ungroup sendiri dia untuk melepaskan ya, melepaskan objek ya. Dari namanya saja sudah tahu ya, grup, kelompok ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan ya teman-teman, ini kita seleksi tiga-tiganya, kemudian gabung seperti ini, kemudian kita klik grup, nah maka dia akan menjadi satu grup, Nah, kemudian untuk melepaskannya bisa menggunakan ungroup. Oke, nah ini dia lepas. Kemudian ada lagi namanya spiral, basic shape ya. Kemudian basic shape ini terdapat banyak dari fungsi ya. Teman-teman bisa coba di komputernya masing-masing ya, di Corel Draw-nya. Coba toolbox-nya, apabila teman-teman salah, bisa gunakan fungsi dari undo untuk kembali semula. Selanjutnya teman-teman, banyak ya ini fungsi-fungsinya, arrow shape. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya, bisa coba. Dan untuk berbagai macam pilihan ada di bagian property bar ya, di bagian atas ini pastinya ada beberapa pilihan seperti ini. Oke, di bawahnya pun ada yang namanya text tool. Oke, nah text tool ini sendiri fungsinya untuk membuat teks. Nah, untuk membuat teks di bagian property bar pasti ada yang namanya property bar text atau property dari text tool itu sendiri. Ya, teman-teman, di sini ada ukuran ya, bagian font size. Ini bisa dirubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi misal 36 besar ya, ukuran 36 lumayan besar. Kemudian untuk jenis font ada di bagian font list. Nih, contoh saya hapus terlebih dahulu ya. Beberapa praktek kita tadi, nah, saya hapus, kemudian saya gunakan fungsi text tool, ya, kemudian saya ketik belajar Corel Draw. Oke, jangan lupa klik pictool kembali. Di sini saya sisihkan, saya perbesar. Oke, 72. Kemudian di sini ada bagian font list ya, jenis font. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Ada beberapa jenis font. Oke, ya, ini contohnya. Ini ada Cascadia Mono Extra Light. Nah, ini adalah jenis font yang kita akan gunakan. Oke. Nah, teman-teman untuk fungsinya ya, di sini ada beberapa font yang bisa mengaktifkan bold ataupun tidak. Jika ada font yang lain, misalnya Arial biasa deh. Arial biasa ini bisa menggunakan fungsi black bold ya. Bold ini dia menebalkan. Oke. Kemudian di samping ada italic. Ya, kemudian di bagian underline dia menggaris bawah. Oke. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada fungsi yang namanya edit text. Nah, untuk edit text ini sendiri, ya teman-teman, apabila di sini teman-teman terlanjur membuat huruf kapital semua, namun ingin dirubah menjadi huruf besar dan huruf kecil, maka bisa menggunakan fungsi edit text. Kemudian kita seleksi semuanya, ya, belajar Corel Draw, option, dan ambil di bagian cengkes, ya. Jadi saya ulang, option, cengkes, kita ambil di sini title case untuk kapital di awal dari huruf. Oke, kemudian oke. Sip. Ya, seperti ini. Untuk membuat jarak dari samping ke kanan bisa menggunakan fungsi dari shape tool.
Ini tinggal tarik saja seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat bayangan, di sini ada drop shadow, ya. Drop shadow ini fungsinya untuk membuat bayangan. Di sini bisa menggunakan small glow. Kemudian kita gunakan, kita tarik. Ya, seperti ini. Oke. Namun jika teman-teman ingin yang biasa saja bisa menggunakan medium glow. Nah, sini kita tebalin. Oke, seperti itu. Ya. Jika menghilangkan ingin menghilangkan shadow-nya bisa menggunakan fungsi clear drop shadow. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian transparan tuh ini bisa menggunakan transparan tuh. Kemudian kita rendahkan bagian transparannya menjadi, jika dia memperbesar dia semakin transparan, namun jika semakin mengecil dia semakin terang. Oke. Oke, teman-teman, itu fungsi dari beberapa dari toolbox ya, teman-teman. Kita lanjut di bagian pewarnaan ya. Kita akan lanjut di bagian color palette ya. Nah, di sini ada color ya. Di sini ada color. Jika kita mengklik default palette, maka dia akan menampilkan ya, beberapa dari warna. Namun teman-teman jika ingin menampilkan warna RGB bisa menggunakan window color palettes, kemudian ambil bagian RGB palettes. Oke. Nah, yang default ini tadi adalah warna dari CMYK. Kok bisa CMYK? Karena kita setting di awal tadi menggunakan fungsi CMYK di bagian color palette. Maka default palette-nya pun yang keluar adalah CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan black. Ya, teman-teman di sini untuk mewarnai sebuah objek itu bisa menggunakan fungsi di mouse yaitu klik kiri ya untuk warna objek. Kemudian untuk warna lain ya ataupun garis itu teman-teman bisa menggunakan fungsi klik kanan pada mouse ya, misalnya kuning, klik kanan pada mouse. Oke, di sini ada warna kuning. Nah, untuk menebalkannya ya, teman-teman di sini bisa menggunakan fungsi cara cepat yaitu klik F12. F12 ya. Di sini kita klik bagian objek teksnya, kemudian kita klik F12. Ya, maka akan timbul outline pen. Namun jika di laptop teman-teman itu tidak support langsung klik F12, maka saya sarankan mengklik Fn kemudian F12. Nah, jika sudah masuk outline pen, ya teman-teman, maka akan timbul ya menu seperti ini. Di sini ada color untuk warna kuning, kemudian bagian width ya. Width ini ketebalan dari sebuah objek. Nah, objek teksnya ini ketebalannya berapa? Di sini tidak tentu alias hairline. Lebih rendah dari 0,5 poin. Jika kita ingin menebalkannya, maka klik bagian lebih besar ataupun lebih tinggi dari hairline. Misalnya 3 poin. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini statusnya ya poin, cukup poin saja jika inci dia terlalu tebal. Oke. Selanjutnya ada corners. Corners ini sendiri untuk menebalkan garis ya sesuai dengan sudut. Jika sudutnya sudutnya tajam, itu bisa menggunakan corners yang tajam. Jika teman-teman ingin lebih melengkungkan, lebih smooth ya dalam arti kata, itu bisa menggunakan round corners. Oke. Kemudian ada landscape untuk merapikan ya, lebih kesmoothkan lagi, bisa menggunakan round cap. Dan yang terakhir behind fill.
checklist. Oke, inilah tampilannya teman-teman. Bisa teman-teman screenshot dan simpan. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Jika kita tidak menggunakan, ya teman-teman, jika kita tidak menggunakan behind fill, maka dia menjadi kurang rapi. Namun, jika kita mesti menggunakan behind fill checklist, maka dia akan lebih rapi. Oke? Ya, itu saja ya teman-teman di bagian dari color palette ya. Jika teman-teman ingin membuat membuat banyak warna, di bagian warna ini bisa diklik ataupun ditekan ya, maka dia akan timbul beberapa warna. Misalnya ingin mencari biru lebih mudah, tinggal klik warna biru kemudian ditekan. Kemudian cari warnanya. Oke, seperti itu. Ya, terus saya hapus. Oke, teman-teman. Saya fokus ke page kembali. Oke. Ya, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan untuk dasar mengenal tool Corel Draw. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.